Baik, selamat pagi. Saya perkenalkan diri, nama saya Igede Artanegara. Saya adalah dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali. Hari ini saya akan menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait dengan mata kuliah yang saya ampu di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery adalah penyampaian perkuliahan pada saat di dalam kelas. Kemudian adanya interaction, adalah interaksi antara dosen dengan mahasiswa seperti tanya jawab, dan juga assessment, yaitu proses penilaian dalam sistem belajar mengajar. Adapun video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDB UKTPP, khususnya di bidang pengajaran. Baik, berikut saya akan jelaskan deskripsi dan informasi umum terkait dengan mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu adalah Termodinamika Teknik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori selama 1 semester yang diambil pada semester 2. Mata kuliah Termodinamika Teknik membahas konsep dasar termodinamika teknik yang meliputi hukum termodinamika ke-0, hukum termodinamika ke-1, kedua, dan juga ketiga, beserta aplikasinya pada mesin konversi energi. Mesin konversi energi tersebut mencakup pada motor bakar, sistem pembangkit listrik, dan juga sistem refrigerasi, pendingin, dan tata udara. CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, yang kemudian mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Kemudian, mampu menerapkan hukum termodinamika dan konsep dasar kalor, energi, dan kerja untuk mengidentifikasi dan memilih siklus mesin-mesin kalor. Kemudian, mampu melakukan, mengkoordinasikan, dan mengelola pekerjaan instalasi, perawatan perbaikan mesin-mesin konversi energi, seperti pompa, kompresor, generator set, pompa kalor, boiler, fuel cell, solar fotovoltaik, dan mesin-mesin pendingin tata udara. Kemudian, adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah Termodinamika Teknik. Yang pertama, mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup hukum termodinamika ke-0, ke-1, kedua, dan ketiga, beserta aplikasinya. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sifat-sifat termodinamika pada mesin konversi energi. Dan yang ketiga, mampu menghitung efisiensi energi pada mesin konversi energi. Kemudian, adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK dalam mata kuliah Termodinamika Teknik ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kembali definisi dan ruang lingkup termodinamika. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan fungsi keadaan pada suatu proses termodinamika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginterpretasi diagram PVT pada komponen murni. Kemudian, mahasiswa mampu menghitung panas laten atau entalpi pada suatu proses termodinamika. Kemudian, mahasiswa mampu mengaplikasikan hukum termodinamika 2 dan 3 pada sistem termodinamika. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis proses termodinamika pada turbin dan kompresor. Kemudian, mahasiswa mampu menganalisis proses termodinamika pada motor bakar dan pembangkit listrik tenaga kuat. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis proses termodinamika pada sistem refrigerasi dan tata udara. Adapun bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah Termodinamika Teknik ini meliputi definisi dan ruang lingkup termodinamika, fungsi keadaan termodinamika, hukum termodinamika ke-1 dan ke-0, diagram PVT, entalpi dan energi dalam, entropi, hukum termodinamika 2 dan 3, turbin dan kompresor, motor bakar dan pembangkit listrik tenaga uap, dan sistem refrigerasi tata udara. Kemudian, adapun pustaka dan referensi pada mata kuliah Termodinamika Teknik ini yang saya gunakan. Yang pertama ada Modern Engineering Thermodynamics, kemudian Thermodynamics and Engineering Approach, kemudian Principle of Engineering Thermodynamics, dan juga ada Engineering Thermodynamics. Kemudian, strategi pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa adalah tatap muka secara langsung,
small group discussion atau diskusi, kemudian ada juga demonstrasi. Untuk bentuk pembelajaran di mata kuliah termodinamika teknik ini adalah responsi, student center learning atau pembelajaran berpusat kepada mahasiswa, dan juga kolaboratif learning, pembelajaran kolaboratif. Kemudian adapun media pembelajaran yang saya gunakan di mata kuliah termodinamika teknik ini adalah papan tulis, adanya PowerPoint atau PPT, dan juga ada YouTube yang memberikan video tentang termodinamika, kemudian e-learning, dan juga buku referensi. Semua materi dan tugas yang saya berikan kepada mahasiswa pada saat proses belajar mengajar, yaitu disematkan pada LMS e-learning yang telah dimiliki oleh Politeknik Negeri Bali. Semua mahasiswa dapat mengakses e-learning tersebut menggunakan akun masing-masing dan juga menilai, melihat, mengecek tugas dan materi yang telah diberikan oleh dosen. Kemudian, untuk bobot persentase pada mata kuliah termodinamika teknik terdiri dari sebagai berikut. Adapun UTS dengan bobotnya 30%, UAS dengan bobotnya 30%, ada kuis dengan bobotnya 20%, dan juga tugas dengan bobotnya juga sama, yaitu 20%. Baik, demikian deskripsi dan informasi umum terkait dengan mata kuliah yang saya ampu di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali, yaitu termodinamika teknik. Baik, mari kita saksikan proses belajar mengajar di ruang kelas. Baik, terima kasih. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah termodinamika teknik dengan topik konsep entropi dan hukum termodinamika 2 seperti yang tertera di LCD ya. Jadi sebelum itu alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa agar perkuliahan kita ini dapat berjalan sesuai rencana dan tidak adanya halangannya. Silakan Anda silakan berdiri. Baik, untuk memulai perkuliahan kita awali dengan doa. Untuk kepercayaan dan keagamaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Baik, di sini saya akan review sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya ya, yaitu kita sudah bahas tentang hukum 1 termodinamika. Jadi sedikit saya tanyakan kepada kalian semua, bagaimana bunyi hukum 1 termodinamika? Coba disebut. Jadi itu sudah benar, kalian masih ingat ya, energi tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, energi itu hanya dapat diubah ya dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Di sini sedikit ada persamaan dasar kemarin kita di hukum 1 gitu. Ada delta U sama dengan Q U. Bagaimana? Apakah masih ingat kalian apa itu delta U? Perubahan energi dalam sama dengan Q itu apa kemarin? Panas. W jadi perubahan energi dalam sama dengan panas dikurangi satuannya apa deh? Joule. Jadi satuannya Joule. Ya, itu yang menjadi sebenarnya ini adalah tujuan pembelajaran ya, berdasarkan RPS kita, rencana pembelajaran semester kita di termodinamika teknik. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep entropi ya, itu harapan yang pertama. Kalian harus mampu menjelaskan konsep entropi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan hukum termodinamika 2. Yang kedua, ya, hukum termodinamika. Ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi mesin-mesin kalor. Jadi mahasiswa mampu mana yang disebut mesin kalor seperti itu. Ini adalah tujuan pembelajaran, capaian yang harus Anda lalui capai dalam mata kuliah termodinamika teknik. Yang kita lanjutkan ke referensi ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan mengajar mata kuliah termodinamika teknik di teknik mesin. Ada engineering termofluid, ada modern engineering termodinamik, ada fundamental termodinamik, dan termodinamik engineering approach ya. Ini adalah referensi yang saya gunakan pada saat saya mengajar ya. Jadi berdasarkan jelas ada referensinya gitu. Ya baik, kita akan masuk ke pembahasan awal, yaitu di konsep entropi. Seperti yang tertera di papan tulis, entropi itu merupakan sifat apa? Sifat termodinamika untuk mengukur atau tidak telah
terulang atau keacaan. Jadi kita mengukur tidak teratur atau acak itu yang kita ukur yang disebut dengan entropi. Nah, jadi entropi itu simbolnya adalah S kecil sekali. Jadi adalah S sama dengan I per T. Jadi perubahan entropi itu sama dengan I per T, panas per temperatur. I itu satuannya Joule, temperatur Kelvin. Seperti ini. Ini adalah persamaan dasar, bisa kita lihat juga di sini. Delta S, perubahan entropi ya, I per T. Ingat entropi itu mengukur keacaan. Semakin acak suatu ruangan, misalkan suatu fluida atau bahan bakar, semakin tinggi entropinya. Gitu. Semakin teratur fluida atau ruangan itu entropinya semakin rendah, itu baliknya. Semakin kacau, entropi itu semakin tinggi. Ya. Nah, implementasinya contohnya pada ini, ada sebuah silinder ya. Di dalam silinder ini ada gas ya, gas campuran cair dan uap. Kemudian saya tambahkan lagi panas ke dalam silinder ini, katakan sebesar 250 kJ ya. Pasti gasnya akan bercampur lagi kan dengan panas yang baru ya. Jadi entropinya pasti berubah ya. Ketika awalnya ada entropi yang tenang itu gasnya, saya injeksikan gas baru, pasti dia berubah ya, bersifat acak. Jadi kita akan bisa menunjukkan kan persamaan berubah. Ada yang bisa mencoba dalam silinder. Ya, coba silakan menunjukkan. Ini sebuah kristal silinder, ada campuran cair uap ya, temperaturnya itu 200 Kelvin ya. Dan saya tambahkan gas baru, masuk saja. Apa perubahan yang terjadi pada sini? Delta S sama dengan Q per T, yaitu 750 kJ per 300 K, sama dengan 2,5 kilojoule per Kelvin. Jadi 2,5 perubahan entropi yang terjadi pada silinder ya. Bisa dipahami? Kemudian kita masuk ke mesin kalor tadi ya. Jadi mesin kalor bisa dilihat di papan ini. Saya buatkan skematiknya di sini. Saya tulis HE ya, atau heat engine sama. Jadi heat engine itu akan menerima kalor berupa Qin dari sumber panas di sini. Kemudian dia akan membuang Qout ke lingkungan. Dalam heat engine ini akan menghasilkan kerja. Nanti saya tulis WNET. W itu adalah membawa kita kerja heat engine-nya. Jadi sama skematiknya seperti ini. Heat engine itu menerima panas berupa disebut Qin. Ya, intinya panas masuk. Ya, sama seperti motor kita ada Qin, jadi bahan bakar masuk. Kemudian heat engine mesin itu mengubah panas menjadi kerja. Motor kita mengubah energi masuk bensin itu menjadi kerja sehingga motor kita bisa melaju ya. Sisanya energi itu akan dibuang kemana? Ke lingkungan. Jadi ada energi masuk, ada yang dijadikan kerja dan sisanya ada dibuang. Dibuangnya kemana? Ke lingkungan. Nah, itu adalah skematik dari mesin sama seperti ini. Silakan, ada yang bertanya? Saya Pak. Ya. Izin bertanya Pak. Nama saya Rafael Fauzan. Apa perbedaannya Qin sama QH? Oke. Ini yang ditanya sama Rafa, apa perbedaan Qin dan QH? Karena di sini ada dua WNET, Qin min Qout, sedangkan yang di kanan WNET QH min QH. Perbedaannya hanya pada simbol ya. Qin itu sama juga QH. Perbedaannya di sini. Qin itu panas masuk, kalau QH panas yang high, bahasa Inggrisnya itu panas yang tinggi ya. Jadi panas yang masuk itu pasti panas yang tinggi ya. Begitu juga variannya. Qout panas yang keluar sama dia panas yang rendah, low ya. Jadi ada high dan low, sama juga ada in dan out. Bisa dengar? Ya. Silakan lagi yang bertanya. Saya Pak. Ya. Tanya, saya Muhammad Narik Fajar. Kenapa efisiensi thermal sama dengan 1? Oke. Pertanyaan berikutnya di sini ya. Kenapa efisiensi thermal sama dengan 1 ya? Padahal harusnya kan ini ya. WNET per ini ya. Saya lihat di sini. Efisiensi thermal. Apa yang pertama WNET per
in ya. Kenapa bisa jadi satu dan gitu? W-nya itu apa? Sama dengan key in dikurangi key in dikurangi per apa ini? Nah, jadi gimana dia dapat satu? Nah, karena dia sama ya kita bisa ya key in dengan key in. Nah, dia jadi bisa ya karena key in bagi key in ya key out bagi key out karena dia sama jadi dia satu. Jadi satu minus berapa deh? Key out per key in. Ini adalah efisiensi karma. Terus ya, sama juga motor kita ya sebagai mesin kalau tidak mungkin semua bensin yang masuk itu jadikan kerja tidak mungkin pasti ada yang dibuang ya. Itu adalah pernyataan dari Kelvin. Ini skematiknya ada KH masuknya berapa? 100 kilowatt ya. Contohnya kalau semua 100 kilowatt ini dijadikan kerja maka yang dibuang itu berapa jadinya? Oh, tidak ada yang dibuang. Nah hal ini tidak mungkin terjadi ya. Pasti ada yang akan disaksikan ini penerapan hukum termodinamika kedua. Hello there. It's the Easy Engineering once again. And today's topic is the second law of thermodynamics. Nah, jadi second law hukum kedua. Ini ada statement juga dari Clausius. In statement to operate in such a Yang menyatakan panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke rendah. Ya, ingat itu ya. The second is Kelvin-Planck statement. It is impossible to Kelvin-Planck, seperti mesin kalau. dynamic cycle and deliver a unit amount of energy over to its surroundings or receiving Jadi itu sama artinya from a tidak single mungkin semuanya dijadikan The kerja. statement is an entropy statement. Jadi jika It membahas is entropi, impossible for any system to operate something of entropy is kalau seperti ini, is higher than its nah, kita ada kopi panas ya. from higher Pasti panas kopi itu akan berpindah ke udara sekitar ya. Yang lama-lama maka kopi itu akan jadi dingin ya temperaturnya turun. And that's why the cup gets Karena panasnya diambil oleh udara sekitar. Itu dia berbeda. If you open a small hole in a balloon, does the outside air enters the balloon? No. Instead, the gas in the balloon goes outside Juga sama pernyataan ketika balon itu kita dikali pasti tekanan yang di dalam balon akan keluar. Ya. Bukan tekanan keluar yang masuk. Jadi perhatikan komponen dari turbin uap. Ada apa ini? Pompa. Lagi? Turbin. Jadi ada 4 komponen utama dari turbin uap ya. Mesin kalau turbin uap. Pompa itu memompa air masuk ke boiler, tujuannya dipanaskan sehingga menjadi uap bertekanan. Uap itu akan diteruskan ke turbin untuk memutar turbin. Kemudian keluar dari turbin uap itu akan masuk ke kondensor untuk didinginkan sehingga dia menjadi air lagi. Kemudian lagi dipompa untuk mengulangi siklus tersebut ya. Kemudian di sini ada kerja dari turbin uap juga sama. Key in dikurangi ya. Dan juga ada juga efisiensi termal. Efisiensi termal itu untuk menghitung gitu berapa efisien dari turbin seperti itu ya. Sama konsep seperti kita yang lakukan tadi. Silakan di sini ada yang bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, nama saya Iman Yuda Pradita. Kenapa di boiler ada key in dan di kondensor ada key out? Oke, pertanyaan dari Madi tadi kenapa di boiler ada key in dan kondensor ada key out ya. Di boiler ada key in karena boiler itu menerima panas ya. Panas itu key in diterima menuju ke boiler sehingga akan dipanaskan menjadi uap. Itu disebut dengan key in. Energi masuknya di boiler. Sedangkan yang dibuang, perhatikan dibuangnya di mana? Kondensor itu tadi mendinginkan, dia melepas panas sehingga panasnya itu sudah dibuang ke lingkungan atau ke objek sekitar itu. Jadi di sana letaknya bisa dipahami. Baik, selanjutnya silakan. Ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Kadek Paulus Sastra Luna. Ya. Kenapa di pompa ada in dan di turbin ada out? Oke, pertanyaan dari Kadek, kenapa di pompa ada in dan kenapa di turbin ada out? Oke. Jadi di pompa ada in, kerja in, artinya ada kerja masuk, artinya pompa itu membutuhkan kerja. Itu di pompa. Kemudian di turbin, kenapa turbin itu ada way out? Way out dia beda dengan in ya. Karena turbin itu menghasilkan kerja. Ada yang membutuhkan, ada yang menghasilkan. Jadi yang membutuhkan adalah pompa, yang menghasilkan adalah turbin. Itu ya. Ada in dan out. Bisa dimungkinkan. Ya, gitu.
Nah, ini adalah evaluasi untuk menghitung mesin kalor ya. Saya berikan kalian waktu kurang lebih 10 menit untuk membuat ini di masing-masing video. Nanti silakan siapa yang bisa silakan jawab di depan. Jadi itu saya ambil nilai untuk kuis gitu ya. Karena di termodinamika ini kita ada berbagai jenis rubrik penilaian, lalu kuis, UTS, OS, dan juga tugas. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Ya. Karena sudah 10 menit, silakan dari mahasiswa kira-kira siapa yang bisa menjawab sekarang ini. Ya, silakan di depan. Silakan jawab evaluasi berikut, evaluasi mesin kalor ya, seperti yang sudah kita jabarkan tadi. Ya, silakan. Ya. Jadi di sini evaluasinya soalnya kalor dipindahkan ke mesin dari tungku dengan laju 80 MW. Jadi ini adalah tungku masuk dia 80 MW. Ya. Jika laju pembuangan ke sungai, nah dia membuang ke sungai ya, lingkungannya itu sungai. Berapa dia itu? 50 MW. Tentukan kerja berapa W-nya kerja dan apa kerja? Efisiensi dan dari mesin kalornya. Nah, teman kalian akan mengerjakan. Nanti kita koreksi apakah benar yang keluar berapa di tulis 50 MW. Jadi sederhana kerja itu adalah W-nya sama dengan Q-in dikurang Q-out ya. Jadi nilainya itu 30 MW. Ya itu sudah benar masalah A-nya. Dan coba silahkan dibaca. Kerja yang A, kerja Winet out sama dengan QH dikurangi QL sama dengan 80 dikurangi 50 sama dengan 30 MW. Oke, jadi nomor A itu kerjanya dari tungku mesin kalornya adalah 30 MW sama dengan 37,5%. Oke, jadi efisiensi termonya sudah ditentukan. Berapa dia? 37,5%. Jadi karena yang dibuang itu besar saja 50 MW, makanya efisiensinya agak rendah ya. Masuknya 80 MW, yang dibuangnya 50. Jadi yang terbuang itu lumayan besar ya. Yang jadi kerjanya berapa jadi kerja? 30 ya. Jadi kerja lebih kecil ya, kebanyakan di bawah. Sehingga efisiensi terbuang dari mesin kalor itu rendah. Bisa dipahami itu maksudnya? Nah, jadi kesimpulan yang sudah kita pelajari material ini ada 3. Yang nomor A, silakan baca. Yang A, entropi merupakan sifat termodinamika untuk mengukur keacakan atau ketidakteraturan. Oke, itu kita baca ya. Konsep entropi mengukur ketidakteraturan. Nomor B, mesin kalor. Ya, silakan baca. Yang B, mesin kalor merupakan perangkat yang dapat mengubah panas menjadi kerja. Oke, mesin kalor itu sebuah device perangkat mengubah panas menjadi kerja. Turbin uap nomor C. Turbin uap merupakan sebuah perangkat mesin kalor yang mampu mengubah panas menjadi kerja. Oke, jadi turbin uap itu juga bagian dari mesin kalor ya, yang mampu mengubah panas menjadi kerja seperti yang dibahas di teman kalian menghasilkan kerja. Jadi itu kesimpulan 9 kita pelajari hari ini di pertemuan termodinamika ini. Kemudian di sini ada tugas mesin kalor ya. Karena kita di Politeknik Negeri Bali di jurusan mesin sudah mempunyai sistem e-learning ya, sistem pembelajaran online. Jadi semua materi saya sudah sematkan di dalam e-learning ini. Masing-masing mahasiswa juga bisa mengakses menggunakan akun pribadi ya. Silakan tugas ini saya sudah sematkan di e-learning, nanti dikerjakan sesuai dengan jam yang saya berikan. Jadi e-learning ini berfungsi untuk mewadahi mahasiswa, dosen untuk memudahkan proses mengajar dan pembelajarannya. Semua materi, tugas, lainnya sudah dapat diakses melalui e-learning secara online. Dan ini sangat membantu perkuliahan di era saat ini ya. Jadi tugas ini berdasarkan penilaian, ada rubrik penilaian kita juga yang menjawab dengan sempurna, otomatis akan mendapat nilai A. Itu sudah ada di instrumen rubrik penilaian kita ya. Yang di modelnya adalah Albert Einstein, salah satu orang jenius yang pernah hidup di bumi ya. Saya baca sedikit. I have no special talent, I am only passionately curious. Ada yang artinya? Saya tidak mempunyai bakat spesial. Ya. Saya tidak mempunyai bakat spesial. Saya hanya passionately curious. Saya hanya semangat ingin tahu. Ya. Saya punya rasa penasaran yang besar ya.
Jadi Albert Einstein yang jenius seperti itu pun membilang seperti itu deh, membilang dirinya tidak punya bakat. Saya tidak punya bakat apapun, saya orang biasa-biasa saja. Ya, saya hanya ingin tahu bagaimana bisa bekerja, bagaimana motor ini bisa berjalan. Saya hanya ingin tahu, saya tidak punya bakat. Ya, seorang jenius pun berbicara seperti itu ya, tidak mempunyai bakat. Jadi itu kita untuk memotivasi kita untuk bisa melakukan sesuatu yang besar juga ya. Walaupun kita sekarang ini memang kita akui misalkan kita tidak punya bakat, tapi kita bisa aja melakukan sesuatu yang besar. Jika kita memiliki rasa ingin tahu ya, bisa dipahami? Itu adalah kutipan terbaik yang ada pernah dilakukan oleh orang jenius yang disebut dengan Albert Einstein. Baik, mungkin sekian dari perkuliahan kita hari ini termodinamika teknik. Semoga apa yang saya ajarkan bisa dapat berguna untuk kalian sebagai mahasiswa dan juga sebagai karir kalian ke depannya. Baik, selamat pagi, saya akhiri ya.